Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas tentang desain hiasan busana. Setelah kemarin-kemarin kita bahas tentang prinsip desain, terus unsur desain. Nah, kali ini kita akan langsung mengerucut tentang desain hiasan busana. Oke, apakah itu desain? Desain itu adalah rancangan gambar berupa susunan dari unsur-unsur desain. Seperti yang kita bahas kemarin, ada garis, ukuran, bentuk, warna, dan tekstur yang dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain. Jadi kan udah paham kan ya? Jadi prinsip desain digabung dengan unsur desain. Maka di situ akan tercipta sebuah rancangan. Nah, apa itu hiasan busana? Nah, hiasan busana adalah unsur-unsur yang ditambahkan pada busana berfungsi untuk memperindah busana. Unsur-unsur yang dapat ditambahkan pada busana diantaranya adalah lekapan, painting, smoke, dan rajut. Kemudian, lainan rumah tangga. Lainan rumah tangga itu adalah kain-kain yang dipergunakan di dalam rumah tangga, misalnya taplak, sarung bantal kursi, tirai, serbet makanan, tutup galon, tutup TV, tutup telepon, seperti itu ya. Jadi selain busana, ada yang namanya istilah lainan rumah tangga. Pola hiasan. Jadi sebelum kita pergi ke desain hiasan busana, kita harus mengerti dulu pola hiasannya. Pola hiasan di sini ada macam-macam, ada bentuk alam, ada bentuk dari alam, bentuk alam yang direngga, bentuk geometris, bentuk-bentuk yang sederhana, maupun bentuk garis bebas. Contohnya seperti ini. Bentuk dari alam, misalkan ada pohon, ada orang, ada hewan, ada bunga, ada buah, ranting, segala sesuatu yang dari alam. Nah, jadi gambarnya seperti itu ya. Gambar-gambar hewan, gambar-gambar bunga. Nah, kalau bentuk yang direngga ialah bentuk yang suatu benda sehingga disesuaikan dari jenis hiasannya. Misalkan yang direngga itu maksudnya bentuknya disederhanakan. Misalkan gambar kupu-kupu, tidak perlu detail tapi kita bentuk garis-garisnya seperti di contoh ini. Misalkan gambar kumbang dan bunga bisa kita ambil sebagian yang melambangkan gambar tersebut tanpa harus detail gambarnya. Kemudian bentuk geometris yaitu bentuk yang mudah diukur, jadi semuanya sama dan dapat diukur. Kalau bentuk yang disederhanakan yaitu seperti di contoh ya, ada gambar bunga-bunga, kemudian disederhanakan jadi ikan dan jadi daun-daun. Jadi gambar yang rumit disederhanakan seperti ini. Di sini pola hiasan ada dua, pola hiasan pinggir dan pola hiasan bidang. Maksudnya, pola hiasan pinggir itu adalah pola hiasan yang biasanya kita temui pada tepi-tepi kain. Sedangkan kalau pola hiasan bidang itu biasanya yang ada di tengah-tengahnya. Contohnya ada banyak ya di sini. Kalian bisa baca sendiri. Kita akan bahas dari pola hiasan pinggir. Ini contohnya. Nah, dia hiasannya ada di pinggir-pinggir semua. Membentuk siluet, membentuk suatu garis, misalkan baju atau garis leher. Kalau yang ini contoh hiasan pinggir yang simetri. Jadi garisnya sama, namun berulang-ulang. Kalau yang ini adalah contoh hiasan pinggiran bergantung. Jadi gambarnya itu menggantung ya. Misalkan ada bunga menggantung di atasnya. Kemudian contoh hiasan pinggiran tegak. Jadi desainnya itu gambarnya tegak ke atas. Nah, kalau yang ini contoh hiasan pinggiran berjalan. Jadi seakan-akan motifnya itu berjalan ke arah kanan maupun ke arah kiri.
Ini adalah contoh hiasan pinggiran memanjat. Jadi motifnya itu seakan-akan memanjat ke atas. Bunga-bunganya, kemudian hewan-hewannya semua manjat ke atas. Ada pula selain memanjat menurun, yaitu sebaliknya. Jadi tadi yang memanjat, sekarang yang menurun. Semuanya arahnya menurun. Nah, sekarang kita akan bahas pola hiasan bidang. Ada banyak ya. Ada hiasan batas, hiasan sudut, hiasan pusat, hiasan tengah sisi, hiasan arah istimewa, hiasan cerak, hiasan kitiran, dan pola hiasan beranting. Contoh hiasan bidang pada busana seperti ini ya. Jadi motifnya itu memenuhi motif pada baju. Kemudian yang ini yaitu hiasan batas. Jadi misalkan ada kerah, biasanya itu mengelilingi kerah atau sudutnya seperti ini dan tidak terputus. Kemudian hiasan sudut. Hiasan sudut sendiri itu ada banyak, misalkan sudut lancip, sudut 90 derajat, ataupun sudut tumpul. Kemudian ini contohnya, sudut 90 derajat. Jadi dia berbentuk siku-siku. Yang ini sudut lancip. Jadi biasanya kita temukan dalam pembuatan hiasan kerah kemeja. Yang pusat seperti ini ya, maksudnya pusat itu ada di tengah. Jadi pola hiasannya itu ada di tengah suatu bidang, misalkan baju ada di tengahnya, misalkan taplak juga ada di tengahnya. Nah, yang ini adalah pola kitiran. Kitiran itu motifnya seolah-olah saling mengejar antara satu sama lain seperti kitiran. Kitiran itu bahasa Jawa ya, yang maksudnya itu seperti kincir angin. Sedangkan hiasan tengah sisi, ini letaknya di tengah-tengah sisi bidang. Jadi memiliki pusat seperti ini. Sedangkan pola hiasan arah istimewa itu adalah hiasan yang motifnya mengikuti bentuk bidangnya. Misalkan ini ada bentuk kerah, maka motifnya juga mengikuti bentuk kerahnya. Yang ini contohnya ada di sepatu. Kemudian ada yang memenuhi tas. Ini kan arah istimewa. Jadi istimewanya tuh membentuk tasnya dan membentuk sepatunya. Kemudian di sini ada pola hiasan serak. Maksudnya hiasan yang berulang-ulang ya. Maksudnya kecil-kecil berulang-ulang dan sama. Yang ini beranting. Beranting itu saya sudah kasih blok merah di sini, maksudnya itu bersambung atau berkaitan satu sama lain. Jadi motifnya sama dan berkaitan. Kalau yang ini adalah sebuah contoh. Kalian pasti tahu ini contohnya apa. Ini hubungan pusat, hiasan hubungan pusat dengan hiasan sudut. Jadi hiasan itu sebenarnya bisa digabungkan antara sudut dengan pusat, antara tepi dengan bidang, antara tengah sisi dengan motif hiasan berjalan, bisa semua digabung seperti itu. Nah, demikian dulu penjelasan tentang desain hiasan busana. Yang jelas kalian harus tahu dulu konsepnya bagaimana. Jadi sebelum kita membuat hiasan busana, kita harus tahu dulu mau diletakkan di mana hiasannya, mau seperti apa hiasannya. Nah, begitu ya contoh-contohnya juga. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar. Dan kalau kalian mau saya bahas tentang materi lainnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke.